bagaimana sih Mas konsepsi politik AKP yang merupakan partai politik dari Erdogan, Mas? Ke depannya dan cita-citanya seperti apa? Apakah benar ingin mendirikan negara Islam atau seperti saat ini tetap kebangsaan? Artinya Turki nation state ya. Kira-kira menurut Mas Arya gimana, Mas? Ya, jadi memang AKP itu diambil sebagai eksepsionalis ya, pengecualian dari banyak praktek politik Islam sebelumnya. Jadi banyak kajian ketika AKP memimpin itu langsung banyak kajian tentang Turkish exceptionalism atau pengecualian cara Turki mengelola kepentingan haluan Islamnya. Karena memang mereka meskipun punya kecenderungan memberikan ruang lebih kepada keyakinan keagamaan, tapi sebenarnya mereka memegang hal yang menjadi prinsip di bangsa Turki. Saya sebutnya sebagai LAST, L-A-S-T. Yang pertama itu L itu laicism. Laicism itu laikik kalau di Turkinya, tapi laicism itu diambil dari istilah Prancis untuk sekularisme. Jadi tanda kutip sekularisme, pemisahan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik itu sebenarnya di Turki tetap terjaga. Misalnya Recep Tayyip Erdogan tidak ada bahasanya kalau di konteks mullah kalau di Iran itu tidak ada di atasnya ada mullah, nggak ada. Dia adalah kepala negara yang memang berkuasa terhadap wilayah division of labor-nya, pekerjaan dia. Yang kedua, Ataturkis itu adalah sebutan buat Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk itu berarti bapak, dan posisi Mustafa Kemal Atatürk meskipun Kemalisnya atau pengikut aliran Kemalis aliran Kemal itu menjadi sekularis yang ultranasionalis atau jadi anti agama, tapi posisi Mustafa Kemal Atatürk sebagai pendiri itu sangat dihormati termasuk oleh Recep Tayyip Erdogan dan AKP. AKP itu di kantornya di setiap kampanye itu foto-foto Mustafa Kemal Atatürk sebagai pendiri itu sangat besar ya, atau tidak ada bangunan-bangunan atau patung-patung Atatürk yang dicoreng. Recep Tayyip Erdogan juga selalu datang ke makam Anıt Kabir ya, Anıt Kabir di Ankara, makam Mustafa Kemal di Ankara di setiap ulang tahun Mustafa Kemal, terus kemudian di setiap ulang tahun Republik selalu bahasa kita ziarah lah ya. Jadi penghormatan secara simbolik itu tetap dijalankan. Yang ketiga itu adalah Sunnisme, Sunni. Jadi tetap memang khasnya Turki dia adalah negara Sunni yang juga di sana berkembang beberapa Alewi itu ada kecenderungan Syiahnya, tapi memang mayoritasnya Sunni. Jadi profil sebagai negara Sunni memang dia sangat kuat dijaga. Yang terakhir LAS itu yaitu Turkisme sendiri. Identitas dia sebagai Turk tadi Mas Hojin sampaikan kok sholat tapi bajunya masih sangat modern. Dia di sana memang berkembang ya kayak gini nih istilahnya nih baju yang saya pakai ini bukan baju pejabat. Di sana tukang sampah juga pakai baju gini, supir bus juga pakai gini. Jadi memang semua berusaha perform atau appearance-nya, penampilannya berusaha terbaik. Ini ada joke dikit teman saya yang mahasiswi gitu ya, waktu pertama-tama awal ke sana sampai nyeletuk, di sini tukang sampahnya aja ganteng katanya gitu. Ini maksudnya memang semua berusaha tidak hanya tadi saya sebut dia punya identitas Islam, tapi bukan Islam yang sekedar disembunyikan, tapi dia diekspresikan sebagai sebuah publik. Jadi jangan heran kalau misalnya di sana ada solidaritas tentang Rohingya, solidaritas tentang Palestina itu diikuti oleh orang-orang yang mungkin secara appearance di Indonesia dianggap tidak peduli agama, ya misalnya tidak pakai misalnya kalau yang perempuan tidak pakai hijab, tidak pakai hijab, terus kalau yang laki-laki ya pakai jeans, mungkin agak bolong-bolong dikit di beberapa tempat. Tapi mereka memang karena warisan kakeknya sebagai penakluk dan peduli dengan situasi dunia, dia memang punya identitas publik. Jadi Islam itu sebagai identitas publik lebih kuat daripada identitas pribadinya. Kira-kira gitu. Makanya slogannya Mas Hojin, ada slogan yang biasa kalau kampanye-kampanyenya Erdogan itu, Fatih Sultan Mehmet adalah kakek kami, Mustafa Kemal adalah bapak kami, Recep Tayyip Erdogan adalah pemimpin kami. Jadi dia mixture, menggabungkan itu.